Oke, apakah karena kecintaan kamu terhadap budaya Nusantara yang membuat kamu kemarin sempat dilirik untuk duduk di kursi Senayan? Oh, dia lari. Ikut arisan teminder, Rona. Kamu arisan apa? Arisan sama teman-teman lama. Berapaan? Yang arisan cowok itu ya? Bukan dong. Hah? Bukan arisan cowok. Yang terus si cowoknya harus datang, diikat. Aku kan bukan ibu-ibu seperti itu. Tapi ada kan? Tapi ada. Gue mah arisannya kita memang cuman arisan kumpul-kumpul aja, jadi nggak banyak restorannya. Cuman memang orang-orang itu ternyata emang orang-orang berada. Jadi kemarin ngomongin dia itu baru beli tas Hermes. Hermes aja Oh, Hermes. sebutnya. Kirain kalau Prancis ngomong gitu. Enggak. Hermes. Berapaan katanya? 1,4 miliar? miliar. Masa tas semahal itu? Iya. Edan. Makanya gue tuh kalau lagi arisan tuh suka dalam Di hati Mangga gitu. Dua gak semahal itu loh? Ah, ya jangan Mangga Dua dong. Beda kualitasnya. Damn. Jadi pas kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu sama ibu-ibu arisan tuh dalam hati tuh gue selalu nyanyi. Apa? Andai ku jadi orang kaya. Emang kalau jadi orang kaya mau apa? Ya, kawin lagi lah. Waduh, gila lu. Wah parah. Ini direkam sih Indonesia yang nonton, gila lu. Enggak. Laki lu itu buta, nggak tuli. Maksudnya tuh kalau jadi orang kaya gue akan kawinin anak gue gede-gedean gitu. Nanti umurnya baru 15 tahun sekarang. Mau dinikahin sama anak konglomerat lagi? Nggak Anaknya usah, siapa? Nggak usah, pokoknya yang cari yang cakep, yang di bawah garis kemiskinan. Yang bisa dibayar. Kenapa sih harus langsung yang begitu gitu? Mobil aja minimal. Lengkap dengan asetip dan supir pribadi. Itu mobil gue juga udah ada. Tapi temen gue yang satu ini gue nggak tahu ya. Dia udah tercapai belum mimpinya? Karena memang kan lagu itu lagunya dia ya. Ya. Dan Cuma hayalan. iya itu cuman hayalan. Tapi itu kan lagu tahun 9 berapa ya? 92, 93 gitu atau 94 gue lupa. 94-an lah. Ya. Dia tuh orang lama. Hah. Tapi makanya gue punya singkatan buat dia. Apa? Ala Tebu. Alat tebu. Artis lama tapi tetap muda. Wow. Tetap muda. Salah ulangi. Alat temu. Alat temu. Iya, artis lama tapi tetap muda. Nggak pas. Kenapa? Kalau dia ini memang sahabat gue Iya. ya. Jadi dia ini adalah ibu-ibu yang termasuk kategori bengbas. Waduh Ronald. Seliar itu dia. Karena gue sama dia dulu pernah sama-sama bengbas. Apa Bang Bas itu? Bareng-bareng nge-host di acara di sebuah bas. Ada Opi, ada Lesta. Ini ya ampun. Dulu ada acara di TV One namanya Inspirasi Jalanan. Oh, kirain beneran Bang Bas. Iya, jadi nge-hostnya adalah di dalam bis ya. Bis. Itu konsep dari dia, gue suka banget tuh acara tuh. Tapi setuju dong sama gue nyebut alat temu, lihat artis lama, tapi pas dia datang tadi gue bilang gini, Bu, Kagak ibu tua-tua." kok tidak menua? Iya. Tapi begitu dideketin, Ya gitu deh. Enggak, tetap kok muda maksudnya. Karena sebelum kesini Opi ngedit dulu mukanya, dia edit dulu. Dia tuh sama gue Nal, nggak suka dandan. Terus kita juga nggak pernah ngerawat wajah gitu. Tapi memang itu mungkin jadi natural gitu kan ya. Benar. Si lagu itu tahun berapa sih? 93? 94. Ingat Edwin Jody itunya ya? hah? Oh iya, Video klipnya kan? ada Model Edwin. video klipnya. Edwin atau Edwin Jody ya gue lupa. Edwin aja, bener. Opi dan BOP. BOP. Bandnya Opi. Band-nya Opi. Nggak, ini apa namanya, nggak kreatif banget ya. Tapi udah singkat jadi bagus. Apa ya, waktu itu kan, oke, bikin band. Nama bandnya apa ya? Apaan ya nama bandnya? Udah bandnya Opi aja, jadi BOP. Tapi sebelum itu kamu memang nongkrong di Potlot Potlot. sama anak-anak Slang dan udah menjadi backing vokalnya Slang. Yes. Betul ya? Betul. Karena dulu juga memang dekat dengan personil Slang. Betul. Iya. Gitu kan ya? Itu periode tahun berapa Pi? Jadi gini, waktu zaman SMA,
SMA 26 Tebet. Wih. Ya kan, SMA 26 Oh Tebet. deket dong sama Potlot kalau itu kan. Ya kalau nyebrang. Enggak lah, 26 Tebet, Tebet, Potlot kan pasar Minggu. Iya deket dong ke pasar Minggu. Ente orang Bandung, udah deh. Ini ngejalanin hidupnya. Tapi kan di Tebet ada Potlot kan. naik bus Metro Mini-nya S62 tuh, turun di Potlot. Nah, S26 soalnya kan susu. sekolah 26, bisnya 62. Oh, 62 ya ya, kan? Jadi pasar Minggu Manggarai, ya kan. Nah, waktu zaman SMA, ceritanya nih gue jadi ketua kesenian. Jadi waktu di SMA kan ada tuh ya vokal grup, teater, gue ketua keseniannya gitu. Sebetulnya gue satu angkatan sama Indra Q. Indra Q. Indra Kadarsi, ya Kadarsi. kan. Karena dia juga anak band, terus gue juga suka musik, akhirnya kita cocok di situ. Kita bikin band. Terus Indra kebetulan pada waktu itu nggak naik kelas. Oh. Jadi dia jadinya adik kelas. Iya. Ya kan? So anyway, pas gue kelas 3 SMA, latihan lah nih dengan Indra. Kemudian juga, waktu itu sempat pacaran sama Indra waktu SMA. Adik kelas gue, pas di bawah gue, adalah Masto. Lo tau Masto? Masto, adik Bim Bim. Oh adiknya Bim Bim. Yang Ya. kemarin diceritain juga kayaknya Masa sempat disebut-sebut. Sama Ada deh. sama Ronald. Jadi nih kita ngeband nih sama Masto, sama Indra gitu ya. Buat acara, kita bikin acara kesenian, kayak pensi gitu ya. Latihan di mana nih, latihan mana? Latihan di rumah gue aja kata Masto, di Potlot. Gue datang dong ke Potlot sama Indra gitu kan. Ngeband sama Masto. Bim Bim nonton di studionya Potlot. Bim Bim nangis gak waktu itu? Enggak, belum ada. Bim Bim jangan Terus Mas nangis, Bim Bim soalnya. bilang, bandnya banget. Dari dulu udah nyeret ngomongnya ya. Belum waktu itu Belum, masih masih semangat. segar, masih segar. Masih segar. Dia bilang gini sama Masa, Tok, itu vokal kayaknya bisa jadi duit tuh. Wih. Gitu, ya kan? Kalau lo bagus tuh bisa jadi duit. Akhirnya Bim Bim bilang, mau nggak dia nyanyi sama band gue. Jadi waktu itu slang vakum. Karena nggak ada personil. Loh. Ya kan? Iya, jadi personilnya waktu itu pada pokoknya lagi Bubar-bubaran vakum lah ya. lah, lagi Oke, stuck. lagi pada sibuk ya? Akhirnya gue bikin band sama Bim Bim. Namanya Lemon Ice. Lemon Ice. Lemon tea apa lemon? I wonder how. Bukan. Lemon Ice itu sempat ngeluarin album atau cuman iseng-iseng aja? Jadi kita tuh mainnya di kafe-kafe. Personilnya Empai. Wah gila. Bye. Pai slang tuh, gitaris tuh, jago. Terus abis itu pokoknya personilnya Empai sama Bim Bim sama ada personil slang yang zaman dulu lah. Itu kan. Latihan lagunya Whitney Houston. I wanna Masa Bim Bim bawain Whitney Houston? Iya. Gak I kebayang. wanna dance with somebody. Udah gitu heart yang Lord, gitu loh. Anjir, sisa banget tuh lagu tinggi banget. Itu lagunya tapi range-nya lumayan ya dari rock. Makanya yang gitu kan. Tinggi banget. Gitu. Jadi pokoknya bikin band sama Bim Bim ya kan. Kita main tuh di kafe-kafe. Nah, slang lagi nggak jalan. Waktu kita mau latihan nih Nat. Ceritanya gue lagi sekolah SMA pakai seragam kan. Terus jadi band itu punya manajer namanya Rustam. Lo tau Rustam? Rustam Rastamanis. Iya, Rustam. Dia mau banyak kenal ya. Ya kan, Rustam. Kucuk. Pakai mobil CJ bukan 7, CJ 6 kali ya. CJ 6. 5 apa? 6 5 gitu ya. sih sebelumnya yang terkenal. Apa bukan pelak terbuka, jeep terbuka. Jeep terbuka. Datang ke SMA gue, ke kepala sekolah, Rustam yang keluar yang masuk. Pak, mau jemput Opi, mau ngapain? Mau latihan band. Lagi SMA, itu lagi kelas sekolah. padahal, lagi kelas. Astaga. Gila. Gue dijemput pakai baju dulu kan putih abu-abu ya, pakai baju putih abu-abu. Keluar, lo tau nggak? Di depan sekolah mobil Jeep CJ5 ada Bim Bim, Empai, terus Tole yang gondrong-gondrong. Lo dulu pakai, lo tau kan apa zamannya apa yang namanya? Yang hard gitu. Mulet. Pokoknya rambutnya yang panjang terus pakai ikat kepala. Iya ya, Astaga. zaman-zaman hair metal gitu ya, Iya. band-band Yes. glam rock gitu ya. Pada gini, gue bilang anjrit, gue dijemput sama cowok-cowok. Kucuk-kucuk pakai baju SMA. Nggak takut? Ya kan Gua udah udah satu kenal. band.
Enggak maksudnya apa jadi yang image jadi gimana gitu sama Ya kan sekolah? pada zaman dulu kan orang nggak peduli, maksudnya Iya sih. buat jadi anak band aja udah gila keren. So anyway, dijemput, gue latihan band sekolah. Jadi gue izin terus buat latihan band. Sama sekolah dikasih sama Dikasih. gurunya. Tapi Asik berarti ya? kepala sekolahnya oke tuh Oke. berarti. Nah, ketika lagi latihan-latihan gitu, Indra kadang-kadang suka nganterin gue ke potlot gitu kan. aja. Suka nganterin gue. Begitu lagi break latihan, Indra masuk studio, ada keyboard, main sama Bim Bim juga ngeliat, gila nih jago banget nih, gitu kan. Akhirnya terbentuklah slang yang Bongki Indra Pai. Jadi kamu ada di era Ada itu, di situ, saksi di situ. saksi di situ. Bongki, Gara-gara gue Indra Pai, bawa- terus kakak sama Bim berarti berlima Iya. ya? Nah, dulu vokalisnya Slang Belum bukan kakak. kakak. Kakak itu vokalisnya Masto. Masto juga punya band. Akhirnya gara-gara ngeliat Indra gitu, yuk kita bikin lagi yuk Slang. Formasi yang Bongki Indra Pai. Band gue bubar gara-gara Indra. Oh, karena Bimim lebih milih main sama Indra. Sama Bongki sama Pai, sama Yes, Pai. terus akhirnya ya tinggal nyari vokalis ya kakak. Gitu. Tapi jadi semua ya, maksudnya Opi secara solonya juga jadi, bersama BOP-nya, slangnya juga kuat Nah, gitu kan. Tapi itu kan akhirnya Slang bikin album. Nah, lu Album di- satu yang sweet-sweet hehe. Wah, itu album bagus banget. Berarti lu ada di situ sebetulnya. Dan gue jadi Udah backing backingnya. vokal. Udah backing vokal sejak album pertama. Pertama iya. Nah, terus apa kabar album lu artinya? Nah setelah itu kan sebelum gue masuk potlot, gue udah rekaman yang Ovi Ariesta kan. Iya, bener namanya Ovi Ariesta. Ya kan? Bener, boleh di googling tuh Ovi Ariesta namanya. Jadi dulu zamannya Niki. Lady Afisa. Lady Afisa. Afisa, Mayang Sari, Nike Ardila, Anggun C. Poppy Sari. Mercury. Dulunya rock dong berarti. Dulu gue rock. Tapi waktu SMA, lo percaya nggak? Gue maininnya jazz sama Indra. Indra Indra Kita kan Kadaci. jazz banget. Jazz banget. Kan ada Indra Lesmana juga di jazz, Pak. Iya, iya bener. Indra Aziz pelatih vokal. Indra Thohir pelatih bola. Persib dong, nggak semua orang ngerti. Indah Birowo tua. Jadi masih pencarian. Masih pencarian. Jazz iya, ngerok iya. Iya. Nah, sampai akhirnya tercipta album Cuma Karena Aku Hayalan. Perempuan. Cuma Hayalan Hayalan. itu ya. Itu gimana prosesnya sampai jadi album itu? Terus kenapa musiknya seperti itu? Jadi dulu ya mau jadi penyanyi buset susahnya minta ampun. Kita pasti ikutan ikutan apa festival-festival Iya, kan. festival kalau mah bintang radio kalau Bintang zaman bola radio. ya. Dulu kalau gue ikut festival lawannya siapa? Anggun. Oh. Kalau udah ada Anggun, gue udah tahu deh siapa yang juara, pasti dia juara. Emang dia tuh dari dulu suaranya udah Suaranya bagus, bagus banget, banget gitu. ya. Asli, kalau udah ada Anggun, udah nggak bakalan juara. Sama Desi. Desi yang Desi yang bagus. bagus, pacarnya Desi bagus dulu. Sama Desi tuh Fitri. Desi Fitri. Kalau udah ada dua orang itu, gue nggak bakalan juara. Dan benar. Jadi akhirnya ikutan festival-festival SMA bawain lagu jazz. Nah, abis itu karena dulu zamannya rock ya kan, rock tuh lady rocker. Lady rocker. Jadi akhirnya gue Terpaksa ikutan begitu. terpaksa Ikut ikutan arus. gitu. Terus sama produsernya bilang, lo namanya nggak komersil. Tapi nama asli siapa? Opi Andaresta. Nama asli Opi Andaresta. Nah, Oke. Kan Niki Astria, Astria. Nike Ardila, Anggun C. C. Sasmi, jadi Ovi Ariesta. Oh, suku katanya. Sokratnya harus 5. Mayang Sari 4 loh. 4. Mayang Sari Bakti. Itu best dong. Bis dong. Bis. Oh jadi nama asli adalah Ovi Ariesta. Ovi Ariesta. Terus gue dulu yang Niki banget deh vokal gue, maksudnya Kiblatnya ke situ. kiblatnya ke situ, idola banget. Jadi Tapi gue, sekarang baru terkenal sekarang loh Niki itu. Niki, bukan Niki yang itu. Zevanya, bukan Niki Zevanya. Tuh dia tuh ngikutin zaman. Hebat. Niki Zepa, Niki Ukur tahu. Anjir. Gue selalu lama kan Dia yang ya. menemukan Niki Ardila soalnya ya, Niki Ukur ya. Lanjut Pi. Nembak aja nih. Ya. Jadi Opi Andaresta namanya. Ya, terus Ya. gara-gara Yang bikin ngasih nama siapa tuh? Hah? Yang ngasih nama? produser Barce Van Houten. Barce Van Houten. Nggak ada hubungan sama Charlie ya? Dan bukan yang punya Coklat Van pabrik Houten.
Nah begitu gue masuk Potlot, seperti kan Slank kan bikin album pertama ya. Itu kan seperti merombak scene musik Indonesia. Betul sekali. Seperti apa? Merombak scene musik Indonesia. Betul. Ya kan maksudnya gini loh. Langsung jadi fresh musik Indonesia tuh. Dan dulu ada fenomena cewek suaranya nggak perlu bagus. Yang penting lo cantik. Gitu kan? Ada zamannya sih ada itu zamannya, memang, betul. Dan cewek nggak ada yang bikin lagu. Pokoknya udah semuanya disetir. Tahu beres tinggal nyanyi, tinggal jual muka gitu ya. Begitu album 1 Slank keluar, semua tuh kebuka. Maksudnya gini, sebenarnya kita bisa loh jadi diri sendiri. Seperti ya kan? Slank Iya, kan dengan lirik selengean, gaya baju sobek-sobek. Dan memang sebenarnya kita kalau mau jadi seseorang atau sesuatu itu, ya lo jadi diri sendiri dan you have to bring something gitu loh, inspiring people gitu kan. Nice. Jadi karena nongkrong sering di Potlot, banyak sekali yang Terinfluence ya. membuka pemikiran kita gitu, cara kita melihat permasalahan, ya kan, cara menuangkan permasalahan, kegelisahan kita ke dalam lagu. Akhirnya keluarlah album pertama yang betulan gue, yang betulan elu banget. Iya. Lagu ciptaan sendiri. Lagu ciptaan sendiri, terus jadi diri sendiri, gayanya beda gitu. Covernya yang bikin lu juga jangan-jangan? Tahu nggak covernya siapa? Siapa? Jai Dimas. Dimas Jai. Memang mirip mukanya. Enggak dong. Artwork pertamanya dia. Dan bajunya juga awal-awal begini kan Bu ya, di video klip kan Bu. Dan ini kan ngetren banget. Iya. Orang-orang pada minta beliin Doc Mart ungu atau enggak baju apa? Baju monyet ya. Iya. Monyet. Dulu Ini ketika monyetnya lepas. anak lama bercandanya begitu. Overall atau sekarang Maya bukan baju monyet ya. Overall. Pada saat pembuatan album yang ngebantu siapa aja? Semua Semua anak Potlot. Potlot dilibatkan. Bukan Slank ya, anak Potlot. Iya. Karena Slank itu hanya bagian dari Iya. Potlot. Potlot itu lebih besar lagi. Iya. Almarhum Imanes juga dulu Iya. di sana, Iya, betul. Andi Liani juga dulu di sana. Anang juga di sana awalnya, Iya. betul. Cuman Anang tuh dari dulu agak kurang asik. Karena? Suka ngejuriin yang lain. Kamu nggak terlalu bagus, aku seneng gitu. Lu belum jadi juri. Aku udah dulu gitu katanya gitu. Nah, mungkin juga abis album pertama terus langsung kawin pada saat itu kan sempat vakum abis itu. Kok kawin sih? Masih jauh ya? Oh, baru SMA. Timeline lu gimana sih? Dia menikmati dulu keterkenalan dengan Opi dan BOP dulu Iya, ya. benar. Manggung hampir di mana-mana. Iya. Gitu ya, sama Dade ya. Sama Dade, Colek. Colek. Terus ada Boris, sempet Didit. Didit SSS. Didit saat- Steffi Item juga pernah BOP. Wah Iya, bener, dia iya. memang kemana-mana kan awalnya kan bilangnya ceritanya gitu Steffi kan. ngamen kemana-mana. Nah, sebetulnya gini, Bi. Kamu bilang album pertama ini menandai bahwa ini album yang lu banget. Iya. Apa yang lu tawarkan? Apa yang lu bawa? Apa yang lu mau kasih ke orang-orang? Itu dia, gue mau merombak pada saat itu sebetulnya mikirnya nggak mikir macem-macem. Pokoknya cuma jadi diri sendiri. Tapi ternyata ini jadi fenomena untuk penyanyi perempuan. Oke. Bahwa penyanyi perempuan itu nggak harus cantik dan seksi. Tapi kan lu mah cantik Bu. Kamu cantik dan seksi. Tapi Gayanya di situ kan selengean juga iya, tapi sebetulnya. maksudnya jangan disetir sama orang, jadi diri sendiri. Sama permasalahan perempuan kan banyak. Masalah kesetaraan, ya kan, masalah Nah, kesempatan Opi meraih banget mimpi. nih. Nah, gue di sini tuh cuma karena aku perempuan. Gitu. Jadi bahwa sebenarnya kita bisa menyampaikan pesan-pesan supaya encourage perempuan gitu loh. 94 tuh berarti dirimu udah kuliah atau masih SMA? Kuliah, gue kuliah di berapa tempat. Nah, tapi maksudnya semudah itu sudah punya pemikiran ingin menyampaikan begitu Karena banyak. di Potlot. Perhatiin deh, orang anak-anak jebolan Potlot pasti punya karakter masing-masing Oke, gitu loh. Pi ceritain apa yang terjadi di Potlot saat itu? Kenapa bisa begitu progresif berpikirnya? Kan kalau nggak dari bentuk kan gitu, gembel gitu kan. Tapi lo iya dong. Muka lu gembel, nggak gitu ngomongin gembel gimana? Ya gembel. Ya kan, acak-acakan. Iya, Seperti iya, kayak iya. lagunya. Memang bajuku memang rombeng. bukannya nebeng. Tapi kenapa pemikirannya bisa progresif gitu ke depan gitu? Itu dia namanya kan fenomena ya. Jadi membawa fenomena bahwa ternyata ketika kita bermusik jujur, kemudian jadi diri sendiri, ternyata orang-orang justru Udah suka. nyarinya itu. Mungkin pada saat itu orang udah muak
Dengan kepura-puraan. Terus Dengan ya, cinta-cintaan doang gitu kemudian ternyata lirik-liriknya mewakili. Relate, betul. Banyak Iya. orang ya. Kalau gue mewakili perempuan. Ngerti. kurang lebih seperti itu kan. So, kamu kan banyak menyuarakan perempuan. Berarti kamu feminis banget. Enggak. kan. SJW. Apa tuh? Social Justice Warrior yang suka ngoceh doang di Twitter nggak ada apa-apanya padahal. Kenapa ingin menyuarakan perempuan? Karena waktu gue kasih SMP, gue ikut lomba nyanyi sama juara 1 dan juara umum. Hadiahnya pada waktu itu adalah rekaman sama dikontrak sama JK Record. JK Record. Masih SMP lo ya. Begitu gue menang, maksudnya ayo rekaman, nggak mau. Karena apa? Soalnya nggak cantik, nggak seksi. Maksudnya pokoknya nggak jadi aja deh. Wow. Gitu. Jadi buat gue itu cukup Diskriminatif. berbekas, Iya. dan maksudnya perempuan pasti tersinggung deh, ditolak fisik karena banget that's the sih? thing. Kayaknya itu tanpa disadari itu yang bikin gue nge-trigger kamu jadi ingin Oke. Bahwa Ngerti sebetulnya ujung-ujungnya karya yang berbicara gitu loh. Rotizen JK Record itu dulu terkenal dengan penyanyi perempuan lagu-lagu cengeng. Yang kita Ya. zaman dahulu tuh semua jebolan dari JK Record. Iya yang Betharia foto-foto Sonata lah, ya. gitu kan, Dian Heidi Piscesha, Diana yang gitu-gitu kan ya. Nah itu JK Record semua yang kalau misalnya dulu kita membeli kasetnya ada undian berhadiah Suzuki Forza. Gue ingat banget tuh. Oh ya? Iya, zaman dulu Suzuki Forza. Gitu. Dan kalau misalnya gue lihat nih ya dari yang ada di sini, dia tuh termasuk yang sangat produktif bikin album. 2 tahun sekali mah ada ya Bu ya bikin album ya Bu? Oh, pada waktu itu ya, memang kalau perhatiin juga, jadi kita jebolan potlot tuh rata-rata paling lama 2 tahun sekali untuk menjaga eksistensi. Malahan kalau bisa 1 tahun sekali. Tapi waktu itu 94 cuma Helan, 96 ingat-ingat pesan mama kan? Ingat-ingat pesan mama. Wow, semua lu yang bikin. Kalau cuma hayalan itu kita rame-rame bikinnya. Cuma hayalan itu bikinnya. Jadi kalau dulu zaman di potlot ya, yang punya mobil sendiri tuh gue. Jadi karena gue bisa nabung. Kalau yang lain nggak pada bisa nabung kan. Oh dari hasil Beli penjualan, jaket. dari hasil penjualan album, dari Dari manggung. manggung Dari segala, manggung. pasti. Lu nabung bisa beli mobil gitu. Mobil gue apa? Suzuki Forza. Hadiah JK Record gua tahu nih. Oh bukan. Jadi kita tuh di mobil gue tuh ya di terangnya garasi apa? Bagasi. Itu ya ada baskom, Hah? ada panggangan ikan, ada pisau, ada gelas. Jadi kalau misalnya malam-malam kita mood, Kanyer bikin lagu, berangkat tengah malam Kanyer bikin lagu. Seniman banget. Pulang-pulang bawa lagu Pasir Putih, bawa lagu Ingat-ingat kayak gitu. Memang kolektif, maksudnya semangat energi itunya yang gue suka dari potlot gitu loh. Itu bikin lagu tuh nggak tahu buat band lu, nggak tahu buat selek, Pokoknya atau buat rame-rame bikin bikin aja dulu kolektif gitu. aja. Oh wow, keren. Jadi adalah timnya kayak Kakak, Bim, gue, Rustam tuh biasanya kita timnya. Gitu. Ntar pulang-pulang dapat lagu, pasti dapat lagu dan Anjir, pasti meledak. Keren. Oke, dari si hasil dari si Anyer itu, apa aja yang meledak? Yang diingat? Ingat-ingat pesan mama? Terus Pasir Putih, terus Cuma Hayalan, ya 3 itu kan udah mewakili. iya, Karena gue album ketiga setelah Rumahku, setelah album kedua gue bener-bener total sendiri. Karena tahun 96 Slank udah kacrut, udah jahiliyah, udah drugs bla bla bla, jadi gue cabut. Oh itu yang membuat kamu cabut dari pot. Iyalah, kalau enggak ke bawah. Dan itu dark era buat Dark anak-anak era pot. gila, serem banget. Kamu nggak, maksudnya gini, kamu kan yang memilih untuk menjauh. Kenapa kamu nggak mau ngajak mereka untuk? Nggak bisa, Nat. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah mau tren diapain juga semuanya. nggak bisa. Tapi alhamdulillah masih pada, maksudnya sampai sekarang Sehat masih selamat malah semuanya sekarang. ya. Jadi Wow. emang sempat berhenti, terus nanti kenal lagi, berhenti, yang kayak gitu. Jadi mendingan lo cabut, kalau enggak lo Akan ikut. kecebur Jadi akhirnya proses kreatif sama siapa? sendiri. Oh ya? Dan sama BOP, dan makanya jangan omong selain potlot ya. Iya. Jadi kan ada beberapa anak potlot ya, Boris ini dan segala macam yang tetap maksudnya yang tetap clean.
dan memutuskan kita cabut dari Potlot. Boris tuh Iya. pernah jadi gitaris kita buat acara konser waktu siaran. The Flowers. Flowers. Oke. Ya jadi berarti mungkin juga ini harus stigma orang-orang juga ketika ngomongin Potlot tuh kebayangnya tuh ya hubungannya sama drugs dan segala macam. Iya, iya. Padahal tuh sebenarnya enggak ya, harus dipisahkan maksudnya gitu ya. Harus dipisahkan. Ada yang masih clean juga gitu Iya, ya. tapi memang pada waktu itu, makanya disebut zaman jahiliyah. Kayaknya anak-anak juga kalau omongin masa-masa itu pasti ada merindingnya. Ya maksudnya ngeri Ya banget. masa gelap gitu. aja juga buat mereka ya. Gimana tempat kamu berkreasi tiba-tiba menjadi tempat yang semenakutkan itu, Pi? Iya, karena karakter orangnya juga berubah. Saling curiga, ya kan? Karena kan semuanya BU untuk beli barang. Jadi pokoknya zaman itu, lo percaya nggak ya? Gue punya gitar empai, ya. Dijual buat bokul itu? Ya kan? Pokoknya jualnya murah-murah 750.000. Gue punya tele Amerika hijau yang limited edition, gue beli 750.000. Terus keyboardnya Iman gue bayarin. Terus charfil-nya siapa gitu. Pokoknya gue tempat nampung. Kenapa lu Penada. beli? Kan itu Penada. duitnya. Kenapa lu beli? Kan duitnya tahu buat begitu. Karena kalau enggak mati temen lo. Iya karena kan udah nagih, udah susah. Ini gila banget. Dan lu ngeliat langsung gitu, mengerikan itu. Iya. Ya maksudnya ya anak-anak juga pada tahu kemana kok. Ya enggak semua gue kasih gitu. Tapi yang udah tolong yang kayak gitu-gitu loh. Ya Tuhan. Ini pas masa itu ketika akhirnya lepas dari Potlot, dari sana, ada satu lagu nggak yang menggambarkan Tercipta. itu? Enggak, gue nggak pernah mau utak-utik gitu loh. Karena ya sensitif dan itu kan sebetulnya prihatin ya. Iya. Iya sih. Bukan sesuatu yang apa ya kita rayakan kemudian kita kritisi, enggak, sebetulnya prihatin banget Karena gitu temen sama gue gitu kan. dan ya udah dan banyak yang lewat Iya. Iya. ya kan gitu loh. Jadi ya termasuk gitaris gue Cole, adanya Dade ya kan, yang kayak banyak yang Ode juga gitu loh yang kayak gitu. Jadi memang jadi tapi ya udah melihat hari esoknya membuka diri lah gitu loh. Ya udah yang berat loh memutuskan gue cabut dari Potlot. Itu Pasti, berat banget gitu pasti. kan. Terus ya karena ujung-ujungnya apa? Kita harus menyelamatkan diri sendiri. Betul. Gitu loh. Karena udah kita tarik-tarik teman nggak bisa ya udah gue selamatin diri sendiri aja gitu. Sebetulnya kemampuan kamu seni itu dari siapa sih? Ya orang tua atau Enggak. karena sekolah? Itu dia, gue juga mempertanyakan ya. Kan, Hidup-hidup lu. maksud gue gini, apakah bakat itu keturunan? Menurun atau tidak gitu. Iya, ada yang bilang keturunan, ada yang bilang kerja keras. Gue lebih percaya kerja keras sih. Lingkungan juga sih Lingkungan. sebetulnya. Jadi yang membentuk kamu adalah lingkungan. Kalau menurut gue gitu. Jadi dari kecil gue udah seneng nyanyi. Gue masuk Bina Vokalia, rumah gue di gang kecil. Sama Pranajaya dong. Pranajaya. Rumah gue jadi setiap sore gue habis mandi, gue nyanyi satu gang tuh kedengeran. Oh, giant-giantnya di tempatnya dia tuh dia. Suara gue kenceng. Jadi pas SD itu, udah guru juga udah tahu kalau ada lomba itu yang ada anggun ya. Pasti yang diutus Opi. Pokoknya udah ketahuan gitu. Nyanyi Opi, puisi Opi gitu loh. Gitu. Emang udah nyanyi dari dulunya berarti dari kecil. Tapi pas ngeband, pas SMA sama pas kebentuknya pas di Potlot. Berarti lingkungan. Lingkungan, Ya. iya bener banget. Gitu. Gue juga setuju karena di keluarga gue itu mama nggak bisa nyanyi, bapak juga nggak ada. Lo bisa? Bisa nyanyi tapi nggak bagus ya, gitu. Cuman darah seninya itu ya mungkin karena lingkungan, karena saudara-saudara gue seneng seni gitu. Jadinya lingkungan lah membentuk kita Ya kan, sebenarnya. kebiasaan Iya, bener. jadinya. Apalagi? Ditanya, apa lagi? Dia kan bilang, gue nggak cantik, masa nggak cantik? Cantik banget beberapa Cakep, kali jadi sampul majalah. Ya itu majalah Femina apa ya? Tuh. 3 aja belum pernah. Enggak, kamu Feminax dulu. Feminax. Obat haid. Obat haid. Masuk. Obat haid. Nah, terus sekarang kegiatan bermusik gimana? Masih kamu terusin? Masih. 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 Tapi udah nggak pakai BOP lagi. Sekarang juga ada bandnya juga. Namanya nggak BOP? Enggak.
Sekarang udah lebih kreatif katanya, nggak POP lagi. By the way, Opi ini sekarang tinggalnya di Bali. Ya, tinggalnya di Gitu. Bali. Ya, kenapa memutuskan tinggal di Bali? Kalau gue tanya masing-masing pengen nggak tinggal di pasti ada kayak gitu. Ada, Rumah pengen ada, lo pengen, gitu kan. iya. Masalahnya adalah gue lebih berani daripada lu. Yes, betul. Oke. Lebih nekat. gitu. Tapi triggernya apa, Pi? Karena kan ada beberapa kayak Mas Indra Lesmana pindah ke Bali, mungkin punya Alasan motivasi sendiri. alasan sendiri. Ya. Pongki dan Sofi punya alasan sendiri. Bagus Netral punya alasan sendiri. Apa kalau kamu? Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Mungkin gini, anak gue udah kelas 1 SMA, jadi pindah ke Bali saat kelas 1 SMA gitu kan. Jadi waktu itu mepet memutuskan now or never. Karena kalau Di tengah-tengah lagi, nanggung. nggak enak. nggak bisa kan, Iya, berarti tengah-tengah harus nanggung. selesai sekolah di sana. Itu yang lebih nge-push kita, oke, let's do it gitu loh. Sama kita yang, aduh, kayaknya kita done deh sama Jakarta. Yuk kita cari suasana yang beda gitu. Pokoknya nekat, sebetulnya lebih kepada nekat gitu aja. Kita berani, udah let's go gitu loh. Berani gak, Ge? Gue sih berani, laki gue yang nggak berani. Kenapa? Laki gue selalu berkata, ini sempat dibahas pas lagi off cam gitu, bahwa kalau ke Bali itu, Enaknya? lu seneng karena kan cuma sebentar. Liburan. Kalau Tapi kalau lu tinggal, hidup di situ sehari lu harus nyari duit, lu juga akan sama ngerasain sumpah kayak lu di tempat lu yang sekarang. Dan itu juga sempat dirasain Kamu juga. sudah mulai Enggak, jadi gini, maksudnya apa? Memang mindsetnya kita liburan sama tinggal tuh beda, Pasti. ya kan? Lo excitement juga, ya ke Bali berapa sih? Paling seminggu 2 minggu. paling lama seminggu, ya paling kan? lama kalau kita. Lu keluar dari pesawat, wah liburan kan? Bali! Ya kan, udah mindsetnya beda. Tapi ketika lo tinggal udah memutuskan tinggal, kan ngomongnya bukan sebulan 2 bulan. Tahunan. Kalau menurut gue bukan hanya Bali, lo kemanapun Iya sih. yang Yes, orang betul. Jakarta, even lo Bandung ya? Bandung. Pindah ke Bandung Jakarta. juga Jakarta pindah ke Bandung pasti lo juga ada yang Ya. begitunya. Di satu titiknya akan, ngapain lagi nih gitu Karena ya. kebiasaan kita lingkungannya udah kita kenal kalau di Jakarta, terus keluarga ya kan. Jadi begitu di tempat baru lo pasti agak-agak gitu loh. Tapi Ya. memang lo harus nekat. Karena pasti lo bisa kok beradaptasi. Tapi gitu. lebih bahagia di waktu di Jakarta atau sekarang di Bali kamu? Kalau sekarang gue kadang-kadang, aduh enakan di Jakarta. Masih baru 10 bulan. Ya, terus gimana dong kalau gitu? Karena itu dia. Merasa nyesel? Enggak, masalah kebiasaan aja gitu kan. Maksudnya, tapi nanti pasti 2 tahun atau 3 tahun begitu gue mau balik ke Jakarta, gue pasti berat. Iya. Ya kan? Nah, kenapa Bali? Karena di sana nyeni juga atau Ya, sesuai lebih dengan banyak apa? Ini kayaknya gue akan banyak dapat inspirasi nih di Bali gitu. Tadinya 2, Jogja atau nggak Bali. Iya, Pokoknya iya. duanya yang 2 kota ini yang menurut gue secara artistik Iya, iya, secara iya. berkesenian. Salah seninya dapat nyambung sama lo ya? Dapat, tapi anak gue maunya di Bali. Si ganteng Gitu tuh. loh. Karena itu dia sekolahnya. Dia kan anak basket lah ya. Jadi dia udah ngeker. Gue maunya sekolah di sini nih yang basketnya begini-gini gitu. Jadi ya udah. Kita pindah. Daerah mana sih di Bali? Sanur. Sanur. Oh, Mas Indra Lesmana juga di situ tuh Sanur. Iya, udah pernah ketemu. Oke. Dan ini kali karena suami juga orang Amerika gitu, dia juga sama ngerasa bahwa banyak yang seperti dia. Jadi dia tidak seperti kalau di Jakarta kan, lo ekspat, turis gitu kan. Masih gitu, sir, foto sir, gitu masih ada yang begitu kalau di sini ya. Masih ada yang begitu. Mister kepang $5, kepang. Transport. Kalau di Bali banyak. Banyak. Gitu. Jadi Opi ini mungkin buat anak-anak baru ya, dia ini adalah artis pertama yang menikah dengan orang Amerika. Enggak dong, enggak banget dong. Gue pengen bikin sesuatu aja yang baru. Banyak. Catatan sejarah. Ntar gue ganti di Wikipedianya. 3. Kamu kalau di Bali mau tinggal di daerah mana, Ke? Gue
pengennya sih, gue kan gak suka yang terlalu sepi-sepi. Jadi kayak kalau Ubud gitu bukan pilihan gue gitu. Kalau Ronald senengnya yang sepi-sepi. Gue sih kayaknya daerahnya kalau nggak seminyak ya Seminyak, Canggu. Aduh Canggu macet banget. Lah, kan gue di Atlas. Woi, apa? Atlas tuh apa? Sarung lah. Ayo kita ke atas. Dugem nggak beli sarung. Untuk aja resmi. Hati-hati loh Atlas tuh. Kenapa? Resmi bisa, santai bisa loh. Kalau nggak masak keterlaluan aja. Kayaknya besok-besok kan dapat lagi iklan atas. Iya Alhamdulillah. kan gitu. Nah ini mungkin Rotizen juga mengenal Opi mungkin buat generasi yang lebih muda Rotizen dari anaknya. Waktu kecilnya udah selucu ini. Ganteng banget sekarang. Ya si Kai itu ya. Sekarang udah segede gini, ya gede. Nih, cakep amat nih anak. Dan tingginya udah ngalahin lo ya, Pi ya? Iyalah. 17 berapa? Udah 180? 172. Mau diseriusin jadi pemain basketnya dia? Iya kita kan ngikutin anak aja, dia maunya Wow. serius ya udah. Tuh, dulu aja. Asep bisa. Cakep banget anaknya. Kai, ada bejonya tuh Kayak namanya apa? bejo. Anak majikan saya Bu. Jangan gitu dong. Kalau temen gue ada yang begitu tuh. Temen gue lagi mangku anaknya. Mbak, jangan dicium-cium dong anak juga deh. Ini anak saya. Sedih banget tau. Terus di Bali, maksudnya sekarang udah mulai adaptasi, banyak ketemu teman baru. Ya. Mapping ya. Udah mapping udah ya? Mapping. Nah itu dah. Nah, Balinya udah itu dah. Itu udah tiap hari makan betutu di situ. Jadi sama lah ya sebetulnya di Jakarta mapping. Artinya gini, oh di daerah sini ada A, di sini ada B, terus mau diapainnya ini, mau dijadiin apa gitu. Udah mulai nih, nah jadinya udah punya tim. Kalau mau bikin gua kan sekarang produserin acara-acara juga gitu, tapi acara yang lebih sifatnya budaya gitu kan. Jadi timnya udah ada, sampai ke produksi itu juga udah ada gitu. Jadi cakep. udah mulai apa ya namanya, dan banyak banget yang bisa dieksplor di Bali kan. Iya, betul. Sebetulnya. Libatkan gue ya. Gue juga sering ke Bali karena ketemu dengan orang-orang budaya di sana. Iya. Boleh? Boleh. Sering ke Bali tuh nggak sering-sering amat kali. Gue nggak pernah bilang aja malu. Paling cuma sehari udah balik lagi. Kan makanya gue tuh tinggalin di daerah Tampak Sering. Jadi sering tampak sering. Tampak Siring Pak yang ada juga. Padahal enggak, Tampak Ada Sering. Tampak Padahal Siring. enggak sih Iya. sebetulnya gitu. Tapi kan kalau tadi kan ke basket ya kayak itu, tapi dia juga musik juga jalan nah. Musik jalan. Wah dari emaknya nih. Iya. Itu dah. Jadi Nah itu dah. Jalannya ada begitu. Jadi makanya gue bilang sebetulnya karena ngelihat mamanya main gitar, bikin lagu, ngelihat manggung. Udah sering diajak manggung dari dulu ya, udah tahu ya, udah ngikut ya. Jadi dia akhirnya juga ngulik sendiri, main gitar, terus nyanyi gitu kan, terus bikin lagu. Jadi kita apa yang namanya, kita encourage lah ya supaya lu kalau mau jadi penyanyi, mau jadi artis, jangan modal tampang doang, gua nggak mau, gua bilang gitu kan. Jadi mama pokoknya mau bantuin kamu kalau memang kamu udah Mampu gitu ya. gitu. Jadi makanya sekarang lagi kursus sama Indra Aziz ya kan. Oh, supaya- vokal, iya. Bagus Indra Aziz itu tidak merubah karakter vokal Iya, kita. gue bilang lu nyanyi dulu yang bener. Terus kalau mau jadi artis jangan cuma nyanyi doang, lo harus bikin lagu. Nah dia bikin lagu jago. Oh gitu. Penasaran. Dia apa pakai gitar? Pakai gitar. Gue gitarin udah dapet lirik satu lagu. Anak sekarang gila Iya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Gue bilang gue aja dulu bikin lagu 3 hari, 4 hari. Kamu kalau ngomong sama dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kayaknya lucu aja lihat anak bule ngomong bahasa Indonesia lancar gitu ya. Itu dia karena sama bapaknya kan bahasa Inggris. Jadi sama gue bahasa Indonesia. Maksudnya supaya Seimbang bahasa lah ya. Indonesia lancar. Dia Padahal kan gue tinggal bahasa di sini. Inggris gue in the British Crown. Kan dia juga tinggal di sini, jadi juga bahasa Indonesianya ini. Main film lagi loh Nal, Diana. Filmnya itu yang paling Rudi baru. Sudjarwo. Rudi Sudjarwo. Rudi Hartono. Bukan dong, itu pemain bulu tangkis. Rudi Hadi Suwarno. Rambut dong. Rudi Hoerudin.
Rudy Wawor dansa. Dengan ada. Rudy Salam. Waduh, itu juga. Omnya Gading Martin Bener. dong. Rudy siapa lagi ya? Sambal Bu Rudi. Gua mau Tentang nyebut apa itu Rudi Sudjarwo? Udah lama juga kan ketemu Rudi. Primbon. Primbon, Ya, horor. Udah sehat Rudy. Sehat. Iya. Sehat. Kamu main horor. Horor. Sebagai Pasti gue lu main film apaan horor? Lu jadi apanya pasti enggak terus gue jadi setannya deh. Selalu orang enggak pada kan? Enggak. Enggak dong. Enggak. Jadi ini Primbon itu kan seperti Udah boleh cerita nih. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Kitabnya Jawa kan. Iya. Kita semua orang Jawa berpegangan pada kitab itu. Ya ada hari baik yang kurang lebih seperti itu. Jadi ini gue, Oninya Hafiz, Soroza. Oninya Hafiz. Hafiz. Rido. sama Yayang Cenur itu kita adik kakak sama Nugi, adik kakak. Oh ceritanya. Jadi gue jadi bilangnya bude. Gue jadi Oke. bude-bude, ada bude sepuh, terus nah gue termasuk budenya. Gue kakaknya Nugi, adiknya Oni gitu. Udah segitu aja ya. Ya, pokoknya tentang Penasaran si nih. kitab Jawa ini ya. Gue juga ditawarin main film hantu nah. Apa? Ada film hantu. Casper. Bukan. Ghostbusters. Hansi. Tapi kalau gue main film gak usah ditanya perannya jadi apa ya. Ibu kantin. Pasti gak. Gak pernah ganti perannya Ibu kantin. Tapi gue kangen acting film nih, bener Iya, nih. gue juga lah. Tapi film emang pernah beberapa kali sebelum ini. Kuldesak. Iya, kuliah saya tahu. Ha. Terus gue pernah adalah di filmnya Riri, Kembang bukan film Setaman, ya. bukan Kembang Setaman, Itu Hari Dagu, iya Kembang Setaman Main Hari juga ya? Dagu. Terus Riri juga dulu bikin kayak kalau yang apa SCTV kayak gitu apa ya? Sinetron, FTV. ini, FTV. Sinema apa gitu iya, namanya yang gitu. kayak gitu-gitu. Kamu pernah main FTV? Yang ketabrak mobil terus jatuh terus harus ke rumah sakit. Bukan, gua sama Riri dong. Riri Oh, nggak beda. mungkin. Jadi bukan ada Gitu. FTV. Kalau itu ada sinema nah kayak bioskop gitu, tapi film bioskop tapi itu memang khusus untuk tayang di TV gitu. Ya kirain FTV yang di TV yang Bukan. aku serangan jantung jantung sebelah kanan salah. Terus kalau gitu bego ya. Zaman sekarang ya. Gitu. Gue juga pengen sama Rudi Sudjarwo nih main film. Bilang Remake itu. Ada Apa Dengan Cinta lah. Jadi Mang Diman. Kalau diperhatiin, nggak usah gini, bukan diperhatiin. Pengalaman gue yang dekat sama Oping, sering ngobrol, dulu punya acara bareng, dia ini orang yang sangat mencintai Indonesia, Iya. sangat mencintai budaya. Apa Pi yang membuat kamu kayaknya into banget soal budaya? Itu dah ya. Dia udah belajar nih. Maksud gue justru pertanyaannya kenapa orang Indonesia nggak mencintai budaya, kan kayaknya emang kita Ya harus iya cinta kan? sama budaya Tampak sendiri. tidak tahu diri aja nggak cinta sama budayanya gitu Ya, ya? maksudnya justru aneh aja kalau nggak mencintai budaya. Dan sekarang ya gara-gara banyak sosial media dan kita gampang mengakses itu, memang udah gitu Indonesia budayanya diekspos besar-besaran gitu ya. Semakin banyak yang sebetulnya budaya-budaya kan menarik ya. Gua 3 minggu lalu baru bikin dokumenter mengenai desa Tenganan Pegerisingan di Bali, ya kan? Itu desa Bali Aga. Bali Aga. Ya kan, desa yang Hindu tapi Hindunya beda dengan Hindu Ya. yang di Yang Bali ada di- biasa. Itu Bali Aga tuh kayak desa kuno. Di situ setahun ada 25 upacara sakral. Wow. Sakral. Jadi gua kemarin dokumenterin upacara Mekare-kare sama Manyunan. Itu untuk dokumenter orderan orang atau kamu yang bikin? Jadi gue saking gue kepingin acara itu, pasti gue harus nonton, harus datang, gitu kan. Wow. Tapi sayang aja kalau nggak didokumentasiin, gitu kan. Maksudnya gini, ini semua orang harus tahu loh ada acara kayak begini, gitu kan. Dan mereka welcome dengan kalau dibikin. Dan ini gitu. acara menariknya adalah dilakukan oleh anak-anak muda-mudi sana yang mereka kuliah di mana-mana begitu acara itu Wah, hadir. keren banget. Mereka pulang kampung Bikin Maksud gue upacara. perspektifnya dari perspektif Nice. anak gue, gila loh hari gini loh masih ada, dan mereka memegang teguh gitu loh anak-anak muda. Jadi menurut gue ini menarik karena harusnya anak muda di Indonesia tuh kayak begini, bangga gitu loh. akan budayanya Iya, ya seperti itu. yang kayak gitu. Jadi gue ngambil, mungkin orang cuma dokumenter pacarnya, kalau gue nggak mau. Maksudnya gue selalu ngelihat sisi yang
oh ini dari perspektif youth-nya deh, anak mudanya deh, yang sebetulnya harusnya Indonesia tuh anak muda kayak begini supaya kebudayaan adat istiadatnya nggak tergerus gitu loh, tetap Terjaga. ada, kurang lebih kayak 25 upacara, kamu bikin lebih. Nah, kamu Jadi bikin dua. dalam Gue satu. gue cuma 2 3 gue. Oke, itu jadi satu upacara jadi satu dokumenter. Nggak jadi. Oh, kamu campur. Dicampur. Karena dikasih budgetnya nggak banyak. Maksudnya gini, kamu produser bikin itu buat orang atau buat akhirnya NGO gue atau buat apa? akhirnya gue bikin proposal dan dapat funding. Oke. Karena menurut gue gila lo kalau ngambil berarti sayang banget nih baru tahun depan lagi. Iya. Itu pun yang mungkin berubah, situasi berubah gitu kan. Ya karena PR terbesar bangsa ini menurut gue adalah archiving, Iya, dokumentasi. betul. Betul, arsip. Arsip. Dokumentasi Ya kan? sejarah. Nah Gitu sekarang loh. kan segala sesuatu udah digital. Setuju. Ya kan? Wah, kamu keren. Harusnya Iya, lebih gampang sama. sebenarnya. Tapi Menurut gue, ya. Semua didigitalisasi aja, Iya. jadi akan ada terus buat anak cucu nanti kita Iya, gitu kan ya. Ada nih upacara kayak begini, ada upacara kayak Keren. gitu loh. Oke, dari 25 itu yang kamu pernah datang 3. Itu 3. upacara apa aja sih, Pi, yang pengen tentang Mekare-kare. mau pacarain apa itu? Anak muda tuh kan. Mekare-kare itu. Kalau Mekare-kare itu upacaranya perang pandan. Jadi di sana tuh ada Yang dewa. pukul-pukulan gitu. Iya, yang pakai pandan yang Oh, ada. itu di situ yang ada Ada beres besar-besarnya gitu. duri-durinya. ya kan. Kemudian ada mayunan itu yang Mayunan. Mayunan itu ayunan. Ya kan? Yang kayak kincir angin tau nggak? Kayak kalau anak kecil apa ya namanya? Oh ini, dia ngelala gitu. Gue ada sih fotonya. Terus? Nanti Nanti boleh dikirim. di-share, nanti boleh di-share seperti apa. Jadi itu adalah perempuan yang sudah akil balik. Oke. Filosofinya adalah bahwa jadi perempuan itu harus tangguh. Kadang-kadang hidup di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi upacara itu menjelang itu banyak sekali rentetan upacara. Setelahnya juga banyak sekali rentetan upacara. Setelah mayunan itu, besok paginya jam 6 pagi, gue balik lagi ke tempat itu. Gue jalan naik gue sih naik Gojek ya. Ke bukit, perempuan-perempuan muda ini jalan menyusuri hutan, ke bukit, ke pura, 3 pura. Ada lagi persembahan Ada ritual buat lagi dewa, di sana. ada ritual yang kayak gitu-gitu. Maksud gue, Itu pasti indah banget ya pemandangannya. dan apa ya? Magical. Mereka tiap tahun ya udah, I'm doing it. Mereka tahu kapan harus pulang, kapan Yes. tanah leluhur memanggil gitu ya. Karena kan kita kalau lihat ya anak-anak muda sekarang tuh cenderung yang disuruh ngapa-ngapain, itu mah kuno zaman dulu. Kadang-kadang tidak melaksanakan apa yang Oke. sudah dilaksanakan Iya. sama orang-orang tua yang pendahulu kita gitu. Bahkan gue ketika keker ada satu anak, nanti gue mau fokusnya di lo ya, nanti gue interview, nggak mau karena saya nggak mau diganggu, saya mau upacara. Gila nggak? Pengen fokus ibadah gitu. Iya. Enggak, saya nggak mau diganggu, saya mau upacara. Jadi kita kan harus respect. Iya betul. Maksudnya, oh iya ya, kita nggak boleh. Memaksa. Iya, maksudnya kita siapa Kita gitu, tamu. orang Oke. turis ngacak-ngacak. Jadi kita harus respect. Tapi gitu. apa menurut kamu, Pi, yang membuat mereka begitu taat, begitu Begitu kuat. mengikuti ya, begitu kuat? Apanya? Itulah Bali, kalau menurut gue Bali itu memang kan Trihita Kirana Trihita ya. Kirana. Ada sama atas, sama Hablum Hablum Minanas, Minallah, Hablum Minallah. Hablum Minanas, Ya. tapi Bali ada satu lagi sama alam. Ya. Ya kan? Ke atasnya itu tuh mereka betul-betul Hebat. taat gitu ya. Kalau yang gue lihat dan gue ada ada ungkapan yang menurut gue di Bali itu seperti tidak ada kesenian lagi karena berkesenian itu adalah Sehari-harinya. sehari-hari. Jadi bukan berkesenian. Ya udah ini adalah Cara hidup kita cara hidup gitu kita, ya. gitu loh. Lu Termasuk nganggap sama- lu ini seni? Enggak, ini cara hidup kita gitu ya. mereka kalau Wow. sama Tuhan ngayah istilahnya gitu Ngayah. kan. Mereka mempersembahkan yang terbaik gitu loh. Ngayah gitu. Wow. Itu kalau menurut gue excitement gue tinggal di Bali baru berapa bulan terakhir karena gue seneng banget yang kayak gitu-gitu. Dan ini masih masih banyak lagi yang belum kamu Dia explore. emang seneng banget sama budaya kan. Itu dia. Wow. Dan alhamdulillah ya karena niatnya baik gitu ya. Kebuka aja pintu-pintunya gitu, kebuka dan ya udah gue juga niatnya baik ya kan dan sama simbiosis mutualisme gue juga pengen anak-anak Bali ini anak-anak yang di desa-desa gitu juga gue berusaha bukain pintu juga. Oke, gitu loh. jadi penyambung juga ya.
kurang lebih kayak Oke, gitu. apakah karena kecintaan kamu terhadap budaya Nusantara yang membuat kamu kemarin sempat dilirik untuk duduk di kursi Senayan? Oh dia lari. Break dance. Pasti belajar dari anaknya. Gejolak kaula muda. Gue nggak tahu ya. Masa nggak tahu. Apakah karena kecintaan budaya gitu? Iya, maksudnya kalau misalnya kamu kelak bisa duduk mewakili rakyat, apa yang kamu mau perjuangkan soal budaya Nusantara? Banyak Kayaknya nggak lah. cuma budaya aja, dia Iya. kesetaraan wanita Pendidikan juga. perempuan juga. Maksudnya gini, sebetulnya PR-nya banyak ya, terutama yang apa ya? Kan sebetulnya setiap daerah tuh ada loh dananya untuk memajukan. Ada, Pi. Oh, ada. Kirain nggak Ada nggak sih sebenarnya? Ada nggak ya? Semuanya saling tanya-tanyaan. Gini loh, gue sendiri kalau ditanya lo mau nggak terjun politik, nggak mau. Gak mau. Nggak mau. Tapi kan keputusan apapun di Indonesia, di negara ini, Berdasarkan keputusannya politik. keputusan politik. Tapi maksud gue juga bisa melakukan hal-hal Action tanpa yang harus di nggak politik. stres, ya kan? Yang nggak deal with, All that shit. Iya. ya kurang lebih kayak gitu Iya. sendiri aja gitu loh. Iya. Dan bisa juga Iya, gitu iya, loh, iya, iya. apa? Nggak harus ke politik. Tapi kan orang-orang selalu alasannya kalau lo di politik lo kan bisa Itu lebih banyak gitu kan. itu adalah alasan orang-orang yang akhirnya terjun ke politik tuh Padahal adalah tanpa itu. politik pun jalan dia masih. Dia selalu bilang karena kalau misalnya kita ada di sana kita bisa lebih Bersuara. Iya. Kurang lebih Padahal kayak nggak gitu. bersuara juga ya kadang-kadang ya. Lo deal sama banyak kepentingan Iya. itu yang apa ya, capek. Mungkin nanti akhirnya kita jadi nggak berkesenian lagi. Dan malah ya kan? mungkin yang kalah malah kitanya. Iya. Karena kita melawan pusaran yang begitu kuat. Iya, ya kan. Kalau misalnya alasannya buat kaya, kalau menurut gua lo mau kaya sampai gimana? Ngayal aja jadi kaya mah kan. Iya, bikin lagu Kayak aja. lagunya Opi. Ya kan, kurang ya. Jadi kalau tanya lo mau di politik, kayaknya enggak. Enggak. Ya, Tidak makanya Kalau perlu misalnya halus. ada yang kepingin gue, ya udah ya nggak apa-apa, terserah lo aja. Tapi lu nggak akan ambil ya? Kayak gue nggak. Udah dilihat kok nggak ada namanya di jajaran artis yang Ya, jadi nggak anggota ada. dewan tuh. Nggak ada nama Kan udah Opi Indaresta. janjian loh. Oh iya. Dia udah Nggak tahu tahu. Nggak, tapi dia ada Opi Kumis. Waduh. Opi kumis nggak butuh suara, butuh rambut. Gue soalnya pernah kalau diteleponnya, selamat siang Pak. Padahal gue udah ngomong. Masih tetap dipanggil Pak. Terus gue bilang, gue bukan Opi Kumis ya. Bohong lo, serius lo. Pernah masa bisa ngopi kumis? Enggak, lagian dia tetap keke Pak udah tahu gue. Maksudnya suaranya kan cewek gitu ya. Gue bukan Opi Kumis ya. Selamat siang Pak Opi gitu. Pi, kamu apalagi sekarang yang mau kamu cari sebetulnya? Dengan perubahan 10 bulan terakhir kamu pindah ke Bali, apalagi nih? Selain jadi produser, sekarang buat acara-acara. Iya itu kan masih panjang tuh. Baru 10 bulan gitu. Maksudnya dan masih banyak yang bisa. Pasti lo sebagai orang kreatif tidak pernah berhenti. Iya. Maksudnya tetap curious terhadap abis ini apa ya. Dan gue dari SMA, percaya nggak? Kadang-kadang kita kan bisa ngeliat hidup kita gitu ya, melihat apa yang sudah kita lalui. Gue tuh ternyata tipe orang kalau mau sesuatu tuh gue harus kerja keras. Apa masuk ngejalanin Kalau orang semua? mungkin ada beberapa orang yang pintunya gampang kebuka. Kalau gue enggak. Jadi gue emang Masuk ya nyemplung gitu ya, sekalian ya. kadang bilang ya nasibnya kan kesannya negatif ya kan. Tapi kalau gue lihat dari sisi positifnya, ternyata dari situ kita belajar banyak banget. Iya. Ya. Gue dari bikin proposal, ngegolin ke sponsor sampai bikin laporan kegiatan. Anjir lu bisa. Bisa pakai Excel bisa ya? Bisa. Maksudnya akhirnya mau nggak mau belajar gitu. Dan hasil yang didapatkan juga pasti akan lebih puas lagi kalau semuanya
didapetinnya dengan kerja keras. Tapi gitu. badan gue jadi Iya bener sih. ngetiknya berjam-jam. Nah, ini terakhir bikin album 2010. 2011. 2011. Udah Oh lamaan. enggak, Ya. 2018. Ini berarti belum disunting nih yang di sini. Ya? Terakhir gue bikin sama siapa namanya puisi menyanyikan puisi Joko Pinurbo. Wah, Joko Pinurbo. Jadi dari puisi-puisinya dia, gue bikinin Musikalisasi puisi gitu ya. istilahnya menyanyikan puisi. Menyanyikan puisi. Menyanyikan puisi. Untuk seni lagi dia. Mas. Nah, itu membawa gue ke tempat-tempat ruang budaya yang gue nggak akan dapat kalau gue nyanyiin cuma hayalan. Oke. It's two different thing ya. Ya, Dua misalnya jalur yang kampus, berbeda. ruang budaya. Kemudian kita pernah perform di Frankfurt Book Fest. Oh, di Dan kayak gitu-gitu. Maksudnya kalau gue cuma hayalan nggak bakalan gitu loh. Jadi pasti ada keinginan mau bikin kayak begini, mau bikin kayak begitu gitu loh. Kan kalau di KLHK gue 5 kali diundang untuk climate change conference di Paris, Rio. di Bonn, di Lingkungan Maroko. hidup pun kamu ikut juga. Ya, Pasti deket ke arah lingkungan hidup juga. dan itu bikin lagu juga beda. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau menurut gue seorang kreator musisi itu dilihat dari maju atau enggaknya. Maksudnya gini. Kita nanya gitu, what next ya? Bikin apa lagi? Kalau bisa bikinnya jangan yang sama. Kalau gue kemarin gitu, gue bikin lagu anak udah, bikin program sama KPK, bikin rap, album rap, lagu rap juga kemarin bikin. Bikin rap, album rap. Sama, jadi gue bikin acara namanya Panturap, lomba pantun dan rap Nusantara. Kirain lagu-lagu pantura. Ada aja keren abis. Iya, jadi dan itu loh banyak kejutan-kejutan. Ternyata pesertanya dari Indonesia Timur. Nah, gue tuh suka tuh yang kayak gitu. Indonesia Timur tuh keren-keren kan nge-rapnya kalau Iya, kata Iwa makanya. kan. Berarti Opi nggak akan pernah berhenti bereksplorasi, Insya Allah. mencari Insya Allah. apakah itu event ataupun Insya kamu Allah. create something yang berhubungannya sama seni budaya gitu ya. Jadi DJ yang gue belum. Gampang. DJ itu dalang joget. Dalam bahasa Indonesia dalang joget. Sekarang mah dari segede gini aja bisa jadi DJ kan sendiri. Wah, kalau dia DJ pasti dia nge-DJ di Atlas nanti. Pakai sarung. Pakai sarung Atlas. Di sampingnya ada Hotman Berarti Paris. kayak gitu. Berarti tinggal di Bali nih belum ada tercipta nih lagu nih atau Iya. sudah mulai dikumpulkan lagu-lagunya? Udah Desember kemarin udah bikin, tapi buat pekerja migran Indonesia. Oke. Buruh Kirain buat- migran. Kirain buat G20 bukan ya? Gue propose kagak diambil. Ditolak. Aduh, ini kalau misalnya pengen tahu seperti apa Opi ya di awal karirnya, coba deh ya tonton video klip Cuma Hayalan, karena gue masih ingat video klipnya seperti apa. Topi, ya itu kayak di albumnya. Covernya. Gue pengen ngetes, dia masih inget nggak omongan dia sendiri. Iya. Apaan tuh? Siap ya? Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan asentif dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar deh. Duduk santai sambil denger musik sama teman-teman gue. Nggak kepanasan lagi. Wih, dingin. Bener. Lagi, pengen punya rumah gedong lengkap dengan pelayan. Lengkap dengan pelayan. Oh, lengkap dengan pelayan. Dan perabotan lux plus kolam renang. Jadi gue kan nggak pusing-pusing lagi. Kayak di film. Oh, bukan. Mau ini itu tinggal perintah. Kalau kepanasan, gue ajak teman-teman gue nyebur deh, basah. Ya, lupa-lupa dikit apa tahun 94. Oh my god. Pengen punya kapal Pesiar. lengkap dengan pulau pribadi. Yang semua orang gak boleh masuk, kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak teman-teman gue bikin beach party tiap malam, bakar ikan, benang, surfing, mancing. Pokoknya asik dah. Terakhir nih ya, pengen punya uang banyak. Yang depositonya bisa buat 7 turunan. Jadi gue kan gak pusing-pusing lagi mikirin duit. Anak, cucu, cicit gue bisa hidup senang terus. Kalau lo kekurangan uang, tinggal telepon gue aja. Gila, sama. Anjir, keren. Oh my god.
Otomatis kayaknya orang kalau bikin lagu ya dia harusnya sih inget sih gitu. Apalagi lagu ini yang menandakan kehadiran Opi di Belantika Musik Indonesia. Itu artinya memang dia menciptakan dari Iya. hati, jadi nempel, nggak diciptain sama orang, gitu kan ya. Jadi nempel. Oke, Sama seperti gua yang apa? menciptakan album gua sendiri, Ronaldisco Tidak laku. dan Rocknal. Nggak ada yang gua ingat, karena nggak pernah manggung. Apalin, Beda. sendiri gua apalin. Tapi sesuai dengan apa yang kita pengen tanyain di awal ya sama Opi ya, apakah lagu Andai itu semua sudah terjadi pada jadi orang kaya? Udah. Malaysia? Udah. Kapal mesin, hah? Udah. Gue udah punya. Jadi gini. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu gue, Mbak, itu lagunya Mbak tuh sebetulnya afirmasi loh. Dia bilang gitu. Jadi pas gue ingetin, iya juga ya. Sekarang Mbak Opi udah punya semua belum? Udah. Mobil, heeh. Rumah, mobil Mobil. udah. Rumah udah. Gue di Sawangan, rumah gue di Sawangan. Tuh Ada kapal pesiar? depannya danau. Punya kapal. Tapi kapal ini, kapal apa? Kano gitu. Kano sama kapal yang buat mancing. Iya. Kan Ya, kapal tapi itu juga. kapal, Kapal. bener. Iya. Nah, 7 Uang, turunan. Punya uang, Punya deposito uang buat 7 turunan. kan gue anaknya cuma satu, jadi satu turunan ada. Ada segitu Mas sanggup. Bagus. Jadi lirik lagu tuh jangan asal Afirmasi. juga afirmasi. Lu sih lagu lu pergi aja. Anjing. Afirmasi. Itu albumnya nggak laku. Gimana kalau laku? Yang pergi makin banyak. Salah. Gua cover album lu deh. Tribute Topi Andreas biar gua bagian ini semua ya. Opi terima kasih banget. Sama-sama. Asalnya Rotizen gua sama Tike yang Mau mau syutingnya di Bali. mau ke Bali. Jadi setelah kemarin ada edisi Roti Balik Bandung. Kami asalnya mau bikin Roti Goes to Bali atau apalah namanya. gitu Roti kan ya. libur Bali dong. Ya, boleh. Jadi rencananya kamu yang udah masuk, Mas Indra Lesmana, ada Sofi. Sofi dan Pongki, ada keluarga Bahdim, Iya. ada Jedar, Jedar. ada Nana Andrew White dan Mirdad. Nana Nana Mirdad, Mirdad. Mau di Kusnaedi, Happy Salma. Happy Salma, Wow, banyak sekali episodenya. Wayan Koster, Oh iya, Wayan Koster. Gubernur Bali yang berani menolong Israel. Ya, boleh. belum dan memang rencananya. SID. Ya, Lo Superman kalau is mau Wayan dead. Koster, telepon gue ya, gue Oh. ikut. Soalnya gue mau bikin sesuatu, gue biar bisa minta. Nebeng. Masukin proposal lo. Kan dia juga nggak selalu sukses. Dan nanti siapa tahu kita bisa beneran lagi syuting sama MC-nya. ibu ini. Yaudah, ntar kalau bisa kita ke Bali, lu antar kita ya. Iya. Lihat budaya-budaya yang kayak Iya. itu, upacara-upacara. Cakep. sama tolong kalau misalnya sempet pas ke sana kamu PDKT dari sekarang. Tike pengen banget ngewawancarain Leak katanya. Leak Salonga kan? Leak Salonga. Leak si Majuntak nih. Lagu-lagu nasional dong ya. Opi terima kasih banget. Sama-sama, Sangat Bu. menyenangkan ketemu sama kamu. Yes. Terakhir 2-3 tahun yang lalu mungkin kali kita ketemu ya. Sebelum COVID. Makanya gitu ya. Di bus lagi. Mau kita ke Bali, dia yang ke Jakarta, seneng banget. Sehat terus, bahagia terus. Nah, Amin. Rotizen kalau suka sama episode ini silahkan di like, comment, and subscribe dan loncengkan belnya. Andai aku